Shalom dan selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari Minggu ini, Minggu Palmarum, saya ingin berbagi firman Tuhan untuk kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di minggu ini, Minggu Palmarum, ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Minggu Palmarum ini diikat oleh topik minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, saya sudah bacakan dari kitab Mazmur 118. Penekanannya adalah kerinduan mengucap syukur. Dan bagi pemazmur, bagi Daud, adalah keharusan untuk selalu mengucap syukur, beribadah, dan bersekutu dengan Tuhan. Itu menjadi kebutuhan hidupnya, mengucap syukur. Apakah memang tidak ada persoalan hidup seorang Daud? Apakah dia selalu baik-baik saja? Tentu tidak. Daud tidak jauh dari pergumulan, dari tantangan hidup. Kalau kita baca ayat 1 dan seterusnya di Mazmur 118, kita akan melihat bahwa Daud ternyata penuh dengan kesulitan-kesulitan. Dia dikelilingi oleh musuh-musuh. Dia mendapat penolakan. Jadi dia tidak nyaman-nyaman saja. Dia mempunyai segudang PR, segudang persoalan, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Ancaman hidup. Tetapi itu semua tidak menghalangi dia untuk mengucap syukur. Karena baginya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Harus mengucap syukur. Itulah karakter anak Tuhan. Selalu melihat Tuhan baik. Dan kebaikan itu tidak terbatas, tidak sekali, tetapi kebaikannya selama-lamanya. Kasih setianya selama-lamanya. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu sangat sempurna. Tuhan itu pengasih. Maka kita harus bersyukur, selalu beribadah, dan selalu bersekutu dengannya. Saudaraku, di dalam pengalaman hidup pemazmur, walaupun situasi sulit, walaupun keadaan buruk, dia lihat Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Tadi dikatakan di dalam bacaan kita, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu mengisahkan pribadi Daud sendiri. Daud yang telah mendapat penolakan, dibuang oleh Raja Saul, dimusuhi, dijauhi, tetapi di tangan Tuhan
dia menjadi batu penjuru, dia menjadi pemimpin tertinggi, menjadi raja Israel menggantikan Raja Saul. Ini hal yang tidak logika, tidak masuk akal. Ini hal yang sangat mustahil, tidak mungkin. Dan di dalam bacaan kita disebut ini keajaiban di mata kita, hal yang tidak mungkin. Daud itu tidak mempunyai pasukan, dia tidak mempunyai kekuatan ekonomi, dia tidak siapa-siapa. Tetapi di tangan Tuhan, dia menjadi pemimpin Israel. Dan itulah yang dikisahkan oleh Daud di dalam pengalaman hidupnya, bahwa Tuhan itu baik dan selalu berbuat baik. Dan nubuatan ini, kisah ini tidak berhenti bagi Daud seorang, tetapi nubuatan itu digenapi juga oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Yesus Kristus yang tidak siapa-siapa di mata orang, dia mendapat penolakan, dia dibuang, bahkan dia disiksa, dan dia dihukum mati, disalibkan. Namun tidak berhenti di situ. Tangan Tuhan mengubah semuanya. Dia yang dibuang, yang ditolak, yang disalibkan, telah menjadi batu penjuru, menjadi penentu kekuatan semua bangunan, menjadi penentu sejarah keselamatan orang-orang percaya. Dia yang dibuang, dia yang disalibkan, dialah yang menebus dosa kita, yang telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dialami oleh Daud dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menjadi pesan berharga bagi siapapun kita. Mungkin kita tidak siapa-siapa, mungkin kita orang kecil, mungkin kita selalu gagal dalam hidup ini. Kita mungkin tersisih, terabaikan, dan tidak dianggap oleh siapapun. Jangan berhenti berharap, jangan sekali-sekali berputus asa, dan jangan menyerah. Selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu mengucap syukur kepadanya. Kita yang tidak siapa-siapa, di tangan Tuhan bisa diolah menjadi berharga, menjadi bermanfaat, bahkan menjadi penentu. Tuhan kita adalah ahli bangunan. Dia seorang seniman yang bisa mengolah siapapun. Selalu bersyukur, mengucap syukur kepadanya. Dia baik. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Dia menyediakan apapun. Dia mengorbankan dirinya untuk kita, untuk masa depan kita, untuk hidup kekal kita. Bukankah kita seharusnya selalu mengucap syukur kepadanya? Sebuah pemahaman yang benar, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah yang dipahami oleh seorang pemazmur, membuat dia selalu mengucap syukur, beribadah, dan bersekutu. Kita juga sudah memahami betapa Tuhan Yesus Kristus sangat baik kepada kita, menyediakan hidup kekal tanpa batas. Maka adalah wajib hukumnya bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Menjadi karakter kita adalah selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, mengucap syukur itu juga adalah sebuah kehendak Dia, Allah kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki kita mengucap syukur. Selalulah mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena situasi baik, bukan karena kondisi menguntungkan, tapi mengucap syukur itu adalah pengakuan akan otoritas Tuhan,
mengakui kebaikan Tuhan, mengakui kemahakuasaan Tuhan, mengakui kasih setia Tuhan yang kekal, kemahasempurnaan Tuhan. Itulah pengakuan orang yang selalu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukan karena mendapat banyak keberuntungan atau hal-hal yang menyenangkan, tapi pemahaman Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur juga bukan mengejar apa yang kita suka, tetapi mengucap syukur belajar menyukai apa yang ada, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, tanpa membanding-bandingkan kiri dan kanan. Mengucap syukur adalah tulus mengakui kemahakuasaan Tuhan, otoritas Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Maka orang yang mengucap syukur selalu akan diubahkan oleh Tuhan, akan dialirkan kuasanya kepadanya, dan dia selalu dalam damai dan penuh dengan sukacita, bukan karena situasi yang baik. Saudaraku, seburuk apapun situasi, sesulit apapun kondisi, jangan berhenti mengucap syukur. Kondisi yang buruk tidak membuat Tuhan kita menjadi buruk. Situasi yang sulit tidak membuat Tuhan kesulitan untuk menolong kita. Tuhan itu baik walaupun kondisi sulit. Tuhan itu baik walaupun situasi buruk. Situasi dan kondisi tidak akan pernah mengubah Tuhan, tapi Tuhan mampu mengubah apapun, termasuk mengubah kita yang tidak siapa-siapa, yang selalu terabaikan, yang selalu gagal, bisa diubah Tuhan menjadi orang yang berhasil, menjadi berguna, bahkan menjadi penentu dalam kehidupan ini. Pesannya sangat jelas. Di Minggu Palmarum ini, Palmarum artinya Tuhan Yesus memasuki Yerusalem bersama dengan murid-muridnya sebelum dia memasuki puncak misi penyelamatan, yaitu salib. Sebelum dia disalibkan, Yesus memasuki Yerusalem, lalu dia disambut dengan teriakan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus begitu disambut sangat antusias oleh massa di Yerusalem waktu itu. Itulah Palmarum. Saudaraku, Yesus sudah datang dan dia akan datang kedua kali. Maka kita harus menyongsong dan menyambutnya. Dia akan datang. Kalau dulu Yesus disambut dengan daun-daun dan ranting-ranting palma, dengan kain yang dihamparkan di jalan menyambut Yesus dengan teriakan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maka kita menyongsong menyambut kedatangannya kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, mengucap syukur, selalu beribadah, dan bersekutu dengannya. Itulah tindakan, itulah perilaku, itulah karakter kita menyongsong dia. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang datang dalam nama Tuhan tentu selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi. Dia tidak tergantung kepada keadaan. Dia tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh situasi. Tapi dia selalu fokus kepada Tuhannya. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah yang memenuhi hidup orang beriman, orang yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami terima. Kami menyadari hidup kami yang kadang-kadang lemah, kadang-kadang tidak memiliki rasa percaya diri, selalu gagal, tersisih. Tapi Engkau adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, batu-batu yang tak berfungsi. Tapi bisa Tuhan olah menjadi batu penjuru, dan hidup kami juga yang tidak berguna, bisa Tuhan ubah menjadi berguna, bermanfaat, bahkan penentu dalam kehidupan ini. Terima kasih, sehingga kami tetap memiliki pengharapan seburuk apapun situasi. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Selamat Minggu Palmarum, saudaraku. Selamat menyongsong Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.